Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kotifa Budi Lestari dari kelas 8 TEA dengan NIM 061940351950. Kali ini saya akan membahas tentang Network Management System. Yang pertama adalah terdapat latar belakang yang dimana dalam era digital saat ini, jaringan komputer menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan bisnis maupun di lingkungan yang pribadi. NMS atau Network Management System adalah solusi perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola jaringan. NMS memungkinkan administrator jaringan untuk memantau kinerja jaringan secara real-time, konfigurasi perangkat jaringan, dan mendeteksi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Sering dengan semakinnya kompleks jaringan, permintaan untuk menjadi sistem manajemen jaringan yang lebih canggih dan fungsional semakin meningkat. Yang pertama adalah latar belakang. Lalu yang kedua adalah capaian pembelajaran umum, yang dimana mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari jaringan komputer. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis protokol jaringan dan teknologi jaringan yang berbeda. Mahasiswa dapat memahami pentingnya pengelolaan jaringan dalam menjaga ketersediaan, keandalan, dan performa jaringan. Yang keempat adalah mahasiswa dapat menerapkan metodologi pengelolaan jaringan yang lebih baik dan efektif. Yang kelima adalah mahasiswa dapat memantau, menganalisis, dan mengidentifikasi masalah yang terjadi pada jaringan. Lalu kemudian yang ketiga adalah capaian pembelajaran khusus, yang dimana mahasiswa dapat memahami prinsip dasar pengelolaan jaringan. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah pada jaringan. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat menggunakan berbagai alat dan teknik pengelolaan jaringan seperti perangkat lunak, memantau jaringan, ataupun analisis kinerja jaringan dan manajemen konfigurasi jaringan. Yang keempat adalah rumusan masalah, yaitu apa itu pengertian dari manajemen jaringan, apa itu sistem manajemen jaringan, dan bagaimana sistem ini membantu administrator jaringan dalam mengelola jaringan. Yang ketiga adalah bagaimana sistem manajemen jaringan dapat membantu administrator jaringan dalam memantau kinerja jaringan secara real time. Yang keempat adalah bagaimana sistem manajemen jaringan dapat membantu administrator jaringan dalam mengonfigurasi perangkat jaringan. Yang kelima adalah apa saja tren terbaru dalam industri NMS dan bagaimana tren ini mempengaruhi pengelolaan pada jaringan. Maka didapatkan tujuan, yaitu mahasiswa dapat mengetahui pengertian dari manajemen jaringan. Yang kedua adalah mahasiswa dapat mengetahui sistem manajemen jaringan dan bagaimana sistem ini membantu administrator jaringan dalam mengelola jaringan. Yang ketiga adalah mahasiswa dapat mengetahui sistem manajemen jaringan dapat membantu administrator jaringan dalam memantau kinerja secara real time. Yang keempat adalah mahasiswa dapat mengetahui sistem jaringan dapat membantu administrator jaringan dalam mengonfigurasi perangkat lainnya. Dan yang kelima adalah mahasiswa dapat mengetahui tren terbaru dalam industri NMS dan bagaimana tren ini mempengaruhi pengelolaannya pada jaringan. Lalu berikutnya adalah pengertian dari manajemen jaringan, yang dimana manajemen jaringan adalah serangkaian aktivitas dan praktik yang dilakukan untuk mengelola, mengatur, dan memantau jaringan pada komputer. Manajemen jaringan ini pun melibatkan berbagai tugas seperti pengumpulan data jaringan, pemantauan kinerja, manajemen kapasitas, manajemen konfigurasi, manajemen keamanan, dan manajemen masalah. Lalu kemudian, pengertian dari sistem manajemen jaringan atau Network Management System NMS adalah kumpulan perangkat lunak yang dirancang untuk membantu administrator jaringan dalam mengelola jaringan secara efektif dan efisien. NMS terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pengumpulan data, analisis data, dan tindakan dari pengelolaan. Lalu kemudian sistem manajemen jaringan dapat membantu administrator jaringan dalam memantau kinerja jaringan secara real time, yaitu sistem manajemen jaringan dapat membantu jaringan secara real time melalui fitur pemantauan kinerja. Fitur ini memungkinkan administrator jaringan untuk memonitor kinerja jaringan secara langsung dan memantau metrik seperti kecepatan transfer data, latensi, dan penggunaan bandwidth. Lalu kemudian sistem manajemen jaringan dapat membantu administrator jaringan dalam mengkonfigurasi perangkat jaringan, yang dimana sistem ini melalui fitur konfigurasi otomatis yang memungkinkan administrator jaringan untuk melakukan konfigurasi perangkat secara otomatis tanpa perlu melakukan konfigurasi yang manual. Dengan konfigurasi otomatis, administrator jaringan dapat menghemat waktu dan mengurangi resiko dari kesalahan dalam pengaturan konfigurasi perangkat.
Lalu kemudian tren yang terbaru dalam industri NMS ada yang pertama yaitu Cloud Based Network Management, yaitu adopsi teknologi cloud, memungkinkan administrator jaringan untuk mengelola jaringan dari lokasi mana saja dengan akses internet. Yang kedua adalah Artificial Intelligence (AG) dan Machine Learning. Teknologi AG dan Machine Learning dapat membantu administrator jaringan untuk memperoleh wawasan dan mengoptimalkan kinerja dari jaringan. Yang ketiga adalah Internet of Things (IoT). Peningkatan ini pun jumlah perangkat IoT yang terhubung dari jaringan memerlukan sistem manajemen jaringan yang lebih canggih untuk mengelola dan memantau perangkat. Yang terakhir adalah Software Defined Networking atau SDN. Teknologi SDN ini pun memungkinkan administrator jaringan untuk mengontrol dan mengelola jaringan secara programatik dan otomatis melalui software. Lalu dapatkan kesimpulan yang dimana sistem manajemen sangat penting dalam mengelola jaringan komputer dan menggunakan NMS. Administrator jaringan dapat membantu kinerja jaringan secara real time. Selain itu, tren terbaru dalam NMS seperti Cloud-Based Network Management, Artificial Intelligence, Machine Learning, IoT atau Internet of Things, dan Software Defined Networking dapat mempengaruhi cara administrator jaringan mengelola jaringan dan memerlukan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pengelolaan jaringannya. Lalu kemudian yang terakhir, terdapat saran yang dimana pada penulis sama kalian ini masih belum tentu memiliki banyak kekurangan. Penulis berharap para pembaca dapat mempelajari lebih dalam lagi mengenai Network Management System. Saya rasa sekian yang dapat saya bahas. Maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.